Hidup di pesantren membuat Raffi semakin menyadari kedalaman nilai-nilai yang diajarkan kepadanya. Setiap hari, selain belajar ilmu agama, ia juga mempelajari tentang hubungan antara sesama, serta pentingnya menjaga hati dan pandangan. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu perasaan Raffi, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. Itu tentang Aisyah, putri dari seorang ulama yang dihormati di pesantren. Sejak pertama kali Raffi bertemu dengannya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Aisyah bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki sikap yang sangat bijaksana dan rendah hati. Ia selalu berada di balik hijabnya dengan penuh ketenangan, tidak pernah mencolok, namun selalu terlihat memancarkan cahaya yang menenangkan. Raffi tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh. Namun suatu hari ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Aisyah lebih dari sekadar rasa hormat. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat ketika mereka berbicara, meskipun percakapan itu selalu singkat dan terbatas oleh aturan pesantren yang ketat. Aisyah selalu menjaga jarak, berbicara dengan sangat sopan, dan tidak menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekadar persaudaraan dalam agama. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan belajar dan dakwah, Raffi merasa cemas. Perasaan yang mulai tumbuh itu bertentangan dengan niatnya untuk fokus pada tujuan hidupnya sebagai seorang mubalik. Ia merasa seperti ada dua dunia yang bertabrakan dalam dirinya. Dunia dakwah yang harus ia jalani dengan sepenuh hati. Dan perasaan manusiawi yang mulai muncul untuk Aisyah. Suatu sore, setelah pelajaran selesai, Raffi duduk di sudut halaman pesantren, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Saat itu, Fadli mendekatinya, tampak serius namun dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan. "Raffi," Fadli mulai, duduk di sebelahnya, "aku tahu kamu sedang bergulat dengan sesuatu. Kamu mulai tampak gelisah akhir-akhir ini. Ada apa?" Raffi menghela napas panjang. Ia menggelengkan kepala, berusaha menepis keraguan dalam dirinya. "Aku merasa bingung, Fat. Sejak beberapa waktu terakhir, aku merasa berbeda. Ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku. Dan itu membuat aku merasa seperti kehilangan arah." Fadli menatapnya dengan penuh perhatian. "Perasaan seperti apa? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Raffi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku merasa ada sesuatu yang aneh ketika aku melihat Aisyah. Setiap kali kami berbicara, aku merasa hati ini berdetak lebih cepat. Tapi aku tahu ini salah, Fat. Aku seorang santri, seorang calon mubalik. Seharusnya aku tidak merasa seperti ini. Aku takut jika perasaan ini akan mengganggu jalanku." Fadli mendengarkan dengan sabar, lalu mengangguk pelan. "Raffi, perasaan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Allah menciptakan kita dengan rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian terhadap sesama. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan perasaan itu. Ingat, kita tidak bisa menghindari perasaan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menanggapinya." Raffi menatap sahabatnya dengan mata penuh kebingungan. "Tapi bagaimana aku bisa mengarahkannya, Fat? Aisyah adalah anak ulama, dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang santri biasa. Aku tak ingin perasaan ini mengganggu apa yang sudah aku jalani." Fadli tersenyum bijaksana. "Perasaan itu bukanlah dosa, Raffi. Yang penting adalah niat kita. Jika kamu merasa bahwa ini adalah perasaan yang baik, jika kamu merasa bahwa niatmu adalah untuk melanjutkan perjalanan dakwah ini bersama seseorang yang juga memiliki hati yang tulus, maka tidak ada salahnya untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Allah." Raffi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Fadli. Apa yang dikatakan sahabatnya itu ada benarnya. Perasaan itu bukan sesuatu yang harus ia hindari, tetapi sesuatu yang harus ia pandang dengan bijak. Ia tidak bisa membiarkan perasaan itu membebaninya, tetapi ia juga tidak bisa menutupinya begitu saja. Setiap perasaan memiliki tempatnya, asal ia ditempatkan dengan benar. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk mendekati masalah ini dengan hati yang lebih tenang. Ia pergi ke ruang kecil di belakang masjid, tempatnya sering berdoa dan merenung. Di sana, ia duduk sejenak, menghadap kiblat, dan mulai berbicara kepada Allah dengan hati yang penuh keraguan dan harapan. "Ya Allah, Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Engkau yang mengetahui isi hati hamba Enyu. Jika perasaan ini adalah jalan yang Engkau ridhai, maka tunjukkanlah petunjuk Enyu. Jika perasaan ini hanya menghalangi jalan dakwah yang Engkau kehendaki untukku, maka jauhkanlah aku darinya. Aku hanya ingin mengikuti jalan Enyu, ya Allah." Doa itu mengalir begitu saja dari mulut Raffi, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati.
Ia tahu bahwa ini adalah ujian dalam perjalanan hidupnya, ujian tentang bagaimana ia bisa mengendalikan perasaannya dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, dakwah dan pengabdian kepada Allah. Sejak saat itu, Raffi mulai belajar untuk melihat perasaannya dengan lebih jernih. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam keraguan dan kebingungannya. Aisyah tetap ada di hidupnya sebagai sosok yang dihormati, tetapi Raffi berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menghalangi langkahnya. Hari-hari berlalu dengan Raffi yang semakin menyadari bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang diarahkan kepada Allah. Ia belajar untuk menjaga hatinya dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dengan atau tanpa kehadiran Aisyah di sampingnya.